Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Apakah sudah sarapan? Belum, Bu. Kenapa belum? Karena belum masak, Bu. Tidak Bu. Baiklah, sebelum memulai proses pembelajaran kita, kepada ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelumnya, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa teman-teman anak Ibu yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya apakah anak Ibu tahu apa pembelajaran kita sebelumnya? Bu, tentang sholat fardu, Bu. Ya, betul. Nah, sholat fardu itu sholat yang wajib kita lakukan bagi umat muslim. Nah, kita itu anak-anak Ibu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, dan syarat-syarat sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, dan hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, yang pertama kita masuk kepada sujud sahwi. Sebelumnya anak-anak Ibu tahukah apa itu dari sujud sahwi itu apa? Sujud adalah lupa dalam mengerjakan sholatnya. Nah, sujud sahwi di sini adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abaat, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, atau karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Nah, jadi sujud sahwi di sini yaitu adalah sujud yang dilakukan ketika lupa, ketika melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut yaitu berupa kesalahan dalam jumlah rakaat, lupa dalam sholat, itulah yang dinamakan sujud sahwi. Selanjutnya kita masuk kepada hukum sujud sahwi. Nah, hukum sujud sahwi ini adalah sunnah. Berarti hukum sujud sahwi ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Jadi ada hadis Bukhari menjelaskan apabila imam melakukan imam melakukan sujud sahwi, maka kita sebagai makmum wajib melakukan sujud sahwi. Selanjutnya masuk kepada sebab-sebab dari sujud sahwi. Nah, sebab-sebab dari sujud sahwi
sahwi yang pertama ragu-ragu dalam jumlah rakaat, yang kedua ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah abaat, yang ketiga yaitu meninggalkan sunnah abaat. Selanjutnya yaitu masuk kepada hikmah dari sujud sahwi. Nah, hikmah dari sujud sahwi ini yang pertama yaitu kita menjauhkan diri dari sikap sombong, dan yang kedua yaitu menumbuhkan sikap rendah diri, yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya coba saudari ulangi lagi kepada Elza apa tadi sebab-sebab dari sujud sahwi. Ragu-ragu akan jumlah. Nah, betul. Kepada saudari Koni, apa tadi pengertian dari sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa dalam melakukan salat. Nah, betul. Selanjutnya kita masuk kepada sujud syukur. Nah, sujud syukur di sini sebelumnya apa itu syukur? Berterima kasih. Nah, betul. Berarti sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Nah, jadi sujud syukur ini sujud yang dilakukan karena kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib melakukan sujud syukur. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hukum dari sujud syukur. Nah, hukum dari sujud syukur di sini ialah sunnah. Berarti sunnah ya dianjurkan. Nah, ada juga mengatakan hadis dari Nabi yaitu apabila salah seorang dari kamu mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib melakukan sujud syukur. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu syarat dan rukun sujud syukur. Nah, syarat sujud syukur yang pertama yaitu kita harus menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Nah, selanjutnya yaitu tentang rukun sujud syukur. Yang pertama, niat, takbiratul ihram, sujud, duduk setelah sujud, salam, tertib. Nah, itulah yang dinamakan dari syarat-syarat dan rukun sujud syukur. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah dari sujud syukur. Nah, hikmah dari sujud syukur ini yang pertama kita menghindarkan diri dari sifat sombong atau takabur. Yang kedua yaitu Allah akan menambahkan nikmat untuk kita karena orang yang bersyukur. Yang ketiga yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya ibu akan nanya terlebih dulu kepada saudari Khairani, coba ulangi lagi syarat dan rukun dari sujud syukur. Syaratnya. Ada yang tahu syarat dan rukun dari sujud syukur? Coba Khairani ulangi lagi syarat dan sujud syukur. Kalau syarat sujud syukur itu menutup aurat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat. Sedangkan rukun dari sujud syukur itu
niat, takbiratul ihram, sujud, duduk setelah sujud, salam dan tertib. Nah, kepada Firani jangan berbicara ya, perhatikan ke depan ya. Ya, Bapak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sujud tilawah. Yang pertama yaitu pengertian dari sujud tilawah. Nah, pengertian dari sujud tilawah ini adalah jenis sujud yang dilakukan disebabkan adanya bacaan Al-Quran yang merupakan ayat sajadah. Nah, kita ada juga terdapat dalam Quran kalau kita mendengar surah sajadah maka kita melakukan sujud tilawah. Selanjutnya kita masuk kepada hukum dari sujud tilawah. Nah, hukum dari sujud tilawah ini adalah hukum sujud dan membaca adalah sunnah. Maka kalau ada kita terdapat di dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran itu terdapat ayat sajadah, maka kita melakukan sujud tilawah. Selanjutnya masuk kepada syarat dan rukun sujud tilawah. Nah, syarat dari sujud tilawah ini, coba saudari Linda bacakan dari syarat dari sujud tilawah ini. Syarat sujud tilawah itu menghadap kiblat. Yang kedua yaitu bersih dari hadas. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Coba saudari Kirani baca rukun dari sujud tilawah. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud satu kali sebelum membaca takbir, yang keempat duduk setelah sujud, yang kelima salam tertib. Nah, betul. Nah, syarat dari sujud tilawah ini yang pertama yaitu menghadap kiblat, yang kedua bersih dari hadas dan najis, yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, rukun dari sujud tilawah ini yang pertama niat, takbiratul ihram, sujud satu kali sebelum membaca takbir, duduk setelah sujud, salam dan tertib. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah dari sujud tilawah. Nah, hikmah dari sujud tilawah ini yang pertama kita itu dihindarkan dari godaan syaitan. Yang kedua yaitu menghindarkan diri dari sikap sombong atau takabur. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kepada saudari Putri Kunanti coba ulangi pengertian dari sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika kita mendengar bacaan dari Al-Quran tentang surah sajadah. Nah, kepada saudara Dede, apa tadi hukum dari sujud tilawah? Senang. Nah, betul. Nah, selanjutnya dibuka tolong itu. Ada foto yang kaki. Nah, ini contoh dan atau tata cara dari sujud sahwi. Nih, yang pertama kita setelah membaca tasawuf akhir niat sujud sahwi dalam hati. Yang kedua kemudian sujud sahwi pertama dengan membaca tasbih. Nah, bacaan dari sujud sahwi coba saudari Muharani baca dari bacaan dari sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yasku. Artinya
Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari sujud syukur. Nah, ini contoh dari sujud syukur. Coba ada nggak bacaan ini? Bacaan dari sujud syukur, coba saudari Fitri Miasari baca. Iya. Artinya? Nah, betul. Selanjutnya masuk kita kepada contoh atau tata cara dari sujud yang terakhir, sujud tilawah. Nah, coba kepada saudari Pramita Handayani, coba baca ini dari itu sujud tilawah. Kalla la tuti'hu tuti'hu wasjudu waqtarib. Tuti'hu wasjudu Wasjud. waqtarib. Allahu Akbar. Artinya Takbir. artinya Takbir. Nah, yang pertama itu mengucapkan kalimat takbir sebelum turun untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Yang kedua, Melakukan sujud tilawah 1 kali. dan yang ketiga, Langsung bangun dari sujud bangun dari sujud tanpa dulu istirahat terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada dari anak ibu yang ingin menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Kalau tidak ada, ibu yang menunjuk. Kepada saudari Haifani Lydia, silakan simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Baik, materi kita sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi sujud sahwi itu sujud yang kita lakukan ketika lupa akan rakaat sholat, dan sujud syukur yaitu bentuk terima kasih kita atas nikmat yang diberikan, dan sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat-ayat sajadah. Dan hukum dari ketiga sujud ini yaitu sunnah, dan hikmahnya yaitu dapat menghilangkan kita dari sifat sombong. Nah, terima kasih kepada saudari Haifani. Baiklah, selanjutnya ibu akan membagi 3 kelompok. Nah, kita masih banyak kok. Ibu lupa. Nah, ibu bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Baiklah, tugasnya yaitu biasa aku Sakit gigi apa ya di YouTube? Ben. Banyak Pak video. Nah, kelompok pertama yaitu tugasnya mengapa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam dalam sholat? Apa hukumnya jika seseorang lupa melakukan sujud sahwi? Nah, mengapa sujud sahwi itu dilakukan setelah sholat? Setelah
apa yang dimaksud dengan sujud tilawah, kapan sebaiknya sujud tilawah itu dilakukan, dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukannya. Paham Ibu Sari? Baik, Ibu beri waktu selama 5 menit. 3 menit dan 3 menit. Siapa perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Barang kelompok 1 aja lah. Jadi kan jadi. Kawan hotspot tuh. Oh, dengan waktunya. Lembar kok. Dua. Ini bisa buka jaringan. Yang kepada kelompok 1 silakan perwakilkan mewakilkan ke depan 1 orang. Kelompok 2 atau kelompok 3 silakan itu aja lah. Apa Ibu melakukan oh, jawab. Nah, benih, silakan dulu. Cukup ya. Baik, kita semangat dulu. Hikmah. Ini salah. Kalau hikmah itu tak caranya. Cara antusias. Nah, Ada juga. yo. Iya. Tak iya. Nah, kelompok 1 Buat dari sini,
Pada kelompok 3 silakan perwakilan ke depan. Ada Fitrinya Sari. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Nah, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini sudah betul, ini betul, dan ini sudah betul. Nah, berarti sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur ini, sujud sahwi itu sujud yang karena lupa. Nah, sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan sesuai kita diberi kenikmatan oleh Allah Taala, dan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar bacaan ayat sajadah. Nah, baiklah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan silakan pahami tentang zakat. Nah, itulah tugas dari Ibu. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.